Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Ia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Nah, kita sebelum mendengarkan atau memulaikan ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Ya, kita satukan hati kita, kesatukan pikiran kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih juga karena Kau masih beri kami nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan, sehingga kami boleh hadir untuk mengikuti ibadah pada saat ini. Bapak yang baik, kiranya Kamu berkati jalannya ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapak. Kami serahkan semua hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal, untuk hidup yang bakal. Ya adik-adik, saatnya kita berdoa. Sebelum masuki pemberitaan firman Tuhan, lipat tangannya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami agar firman yang disampaikan boleh membentuk kami menjadi anak-anak yang membawa sukacita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 127
Ya, Mazmur 127 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Karmando akan membacakan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 127 tadi. Ya, ada tokoh namanya Raja Salomo. Raja Salomo. Nah, kalau kita tahu konteksnya bacaan kita saat ini, ya, ini adalah nyanyian dari Raja Salomo. Kita boleh tahu juga bahwa kerajaan Israel boleh berjaya, mengalami masa kejayaannya di pemerintahan Raja Salomo. Keberhasilan dari segi keamanan, ketertiban, dan kedamaian yang dialami oleh warga-warganya pada saat itu. Namun, respon Salomo pada ayat yang pertama sungguh boleh menjadi teladan bagi kita. Salomo bilang bahwa itu semuanya lah karya Tuhan, bukan usaha manusia. Seperti itu. Meresponi kerendahan hatinya Salomo ini tidak berarti bahwa usaha manusia tidak diperlukan ya di dalam mencapai keberhasilan. Tidak, itu salah besar adik-adik. Tetap dibutuhkan, namun dengan ditambahkan rasa berserah diri kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah. Gimana maksudnya, Kak? Ya, kita punya impian untuk mencapai sesuatu yang besar. Adik-adik misalnya kayak lagi mau ulangan harian, tidak mungkin hanya berdoa saja, lalu nilai-nilai adik pasti bisa dapat yang bagus. Tidak mungkin. Itu sangat-sangat jarang mungkin, atau mungkin bahkan mustahil bagi setiap kita. Nah, seperti itulah Salomo. Salomo pun juga dalam mencapai keberhasilannya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada kerja dan kuasa Allah. Begitu adik-adik. Nah, ketika kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, ada hasil yang bisa kita raih selain dari bentuk buahnya, yaitu ketenangan hati, kedamaian dari hati dan batin kita. Karena banyak yang merasa bahwa kita sudah terlebih khawatir dulu, takut gagal, takut mentok, dan lain-lain, merasa gagal di tengah jalan karena kurangnya rasa berserah diri pada Tuhan. Penting sekali untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah kita tetap berusaha, dan kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Itu mengenai penjelasan di pada ayat yang kedua. Nah, di ayat yang ketiga hingga ayat yang kelima, kita bisa mengetahui bahwa anak-anak adalah anugerah pemberian yang berharga dari Allah. Anak-anak adalah anugerah pemberian yang berharga dari Allah. Siapakah anak-anak itu? Tentunya kamu, dan kamu. Termasuk kakak juga dulu waktu masih kecil hingga nanti kita dewasa. Begitu. Kita adalah berharga. Semuanya manusia itu berharga di mata Allah. Untuk itu, bahwa dari saat ini maupun masa depan, adik-adik boleh dapat menjadi kebanggaan, dapat menjadi pembawa sukacita di tengah keluarga,
di tengah lingkungan, bisa dipercayakan menjadi berkat ya, melalui apa yang kita perbuat, menolong sesama, mendoakan, dan lain-lain. Sebenarnya adik-adik, dari kisah Salomo ini, tentunya bila dikorelasikan dengan kehidupan saat ini, adik-adik pasti punya yang namanya impian atau cita-cita. Kita telah melihat usaha dan hasil yang diterima oleh Raja Salomo dan perkenanan Tuhan atas hidupnya Raja Salomo dengan warga-warganya. Gimana dengan adik-adik terhadap cita-cita adik-adik? Tentu adik-adik punya cita-cita. Yang ada yang ingin menjadi guru, ada yang ingin juga menjadi dokter, ada juga yang ingin menjadi para penambang. Misalnya kita lagi di Bangka, ada yang punya impian seperti itu. Ada juga yang mempunyai jiwa untuk pengusaha. Itu semua adik-adik boleh bermimpi, karena adik pun juga punya alasan kenapa cita-citaku seperti itu. Dan masih banyak cita-cita ataupun impian yang adik-adik bisa raih di masa yang akan datang. Nah, tapi banyak masalah juga saat kita ingin meraih impian kita itu, adik-adik. Bisa dari faktor lingkungan. Ya, dari faktor lingkungan ini mungkin membawa kita kepada pribadi yang bermalas-malasan, ingin bermain terus bersama teman-teman. Ada beberapa contoh yang lain ya, dari sisi negatifnya, seperti kita kurang mendapatkan dukungan. Ketika kita kurang mendapatkan dukungan untuk mencapai cita-cita kita, biasanya ini membuat diri adik-adik menjadi down. Nah, pesan kakak, apabila adik-adik mengalami hal seperti ini, adik-adik tetap harus kuat, ya. Boleh mungkin istilahnya beristirahat sejenak, refreshing untuk mencapai cita-cita adik dulu, menahan diri dulu, tapi jangan mundur ya. Tetap maju, ya, tetap maju. Mau cepat atau mau lambat, ketika adik-adik tetap berusaha dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah, hasil yang manis boleh Tuhan perkenankan untuk kehidupan adik-adik nanti. Tercapai cita-cita adik-adik, damai sejahtera juga, hidup tentram, dan adik-adik pun juga boleh menjadi berkat, boleh menjadi damai sejahtera, pembawa damai sejahtera untuk keluarga adik-adik maupun di sekitar dimanapun adik-adik berada. Tetap semangat, tetap berserah kepada Tuhan. Jangan tinggi hati, ya, karena tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Tetap semangat adik-adik. Sekali lagi kakak Armando bilang, ya, dalam bersekolah juga dan hal-hal yang lain-lain, tetap bangun pergaulan yang baik, karena percaya juga itu bisa membawa pengaruh atau kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan nanti. Terima kasih adik-adik, demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru
berserah kepada Yesus, ku berikan diriku di kasih-Mu dan kuasa-Mu. Ya, berkati anak-Mu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Ya adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Satukan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk semua cinta kasih Tuhan kepada kami, kakak kami, adik kami, papa mama kami, ya Tuhan, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah-Mu, dan dalam kesempatan ini kami hendak berdoa syafaat ya Tuhan, menaikkan doa ini kepadamu ya Tuhan. Kami menaikkan doa untuk keluarga kami ya Tuhan. Tuhan mengasihi mereka sama seperti mengasihi kami masing-masing. Tuhan jaga ya Tuhan akan kesehatan, perlindungan di dalam perjalanan, maupun Tuhan boleh memberikan kekuatan dalam setiap kegiatan kami ya Tuhan masing-masing. Papa mama yang bekerja, ataupun juga saudara-saudara kami ya Tuhan yang bersekolah, yang bekerja juga ya Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Biar ya Tuhan, kami juga sebagai anak-anak tetap melakukan yang terbaik, mendengarkan nasihat orang tua kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang berguna ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga hendak berdoa untuk guru-guru kami, sekolah kami ya Tuhan. Teman-teman kami juga yang ada di sekolah, kami juga berdoa bagi mereka. Biarlah dimanapun kami bersekolah, itu yang Tuhan percayakan bagi kami, untuk bisa mendapatkan ilmu dengan baik, dan kami boleh menjadi berguna di masa depan kami. Berkati untuk semua mereka yang ada di sana, kiranya Tuhan jadikan berkat dan terang juga di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk teman-teman kami dan saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Siapapun itu ya Tuhan, bahkan orang tua kami ataupun yang di keluarga kami sedang mengalami sakit, Tuhan juga boleh menjamah, memberkati seluruh proses pengobatannya, baik mereka yang dirawat di rumah, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ya Tuhan. Apapun ringan dan berat penyakitnya ya Tuhan, aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Tuhan boleh anugerahkan kesembuhan yang hanya daripadamu. Biar mereka terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan, menaikkan setiap doa kepadamu, dan Tuhan boleh menjawabnya seturut kehendak Tuhan saja. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berkat PA ya Tuhan. Tuhan boleh terus menjaga dan menaungi wadah kami ini ya Tuhan, wadah sekolah minggu GPIB ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kedepannya kakak-kakak lain boleh tetap semakin kreatif, adik-adik pun juga boleh tetap semangat di dalam beribadah, di dalam memuji nama Tuhan, dan komunikasi antara kakak layan, adik layan, bahkan orang tua dapat terjalin dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan pagi hari ini. Mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami.
Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.